Kemerdekaan yang aku rindukan. Karya Husni Jamaluddin. Kemerdekaan yang aku rindukan bukanlah kemerdekaan untuk menutup pintu-pintu rumah kehidupan orang lain. Kemerdekaan yang aku rindukan bukanlah kemerdekaan untuk menyetop perjalanan pikiran orang lain. Kemerdekaan yang aku rindukan bukanlah kemerdekaan yang membungkam mulut orang lain yang suara dan pendapatnya berbeda. Kemerdekaan yang aku rindukan bukan pula kemerdekaan untuk menyindir-nyindir setajam pisau silet. Kemerdekaan yang aku rindukan bahkan bukan kemerdekaan untuk mempermalukan orang lain. Walaupun orang itu sedang lupa ketika berkuasa, walaupun orang itu sedang teler karena menenggak terlalu banyak narkotika kekuasaan. Bukan itu. Bukan kemerdekaan yang begitu itu yang aku rindukan. Tunggu dulu. Jangan-jangan kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan yang bukan kemerdekaan. Atau malah kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan yang bukan-bukan. Bukankah kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan yang bukan ini, bukan itu, tak boleh begini, tak boleh begitu. Lalu di manakah makhluk yang bernama kemerdekaan itu? Mengapa kemerdekaan yang aku rindukan terlalu banyak menggunakan kata bukan? Padahal bahaya terbesar bagi kemerdekaan ialah kalau kemerdekaan itu sudah bukan lagi kemerdekaan. Sesungguhnya kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan untuk menyadarkan manusia akan kekuatannya yang tersembunyi ketika berada di titik terendah ketakberdayaan. Kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan untuk menjaga kemuliaan manusia agar di mana saja hidup layak, sejahtera, dan terhormat. Kemerdekaan yang aku rindukan adalah kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Sebab proklamasi kemerdekaan Indonesia
adalah proklamasi kemerdekaan manusia. Kemerdekaan manusia Indonesia. Kemerdekaan manusia di seluruh dunia. Kemerdekaan manusia di hadapan kita. Kemerdekaan manusia di samping kita. Kemerdekaan manusia di belakang kita. Kemerdekaan manusia di sekitar kita. Kemerdekaan manusia di luar dan di dalam diri kita. Di depan makam ayah. Karya Husni Jamaluddin. Apakah yang kuhitung-hitung di Tinambung ketika berkunjung di ujung-ujung usia? Mungkin aku merasa usia sudah di ujung-ujung. Mungkin karena merasa ketika mengembara di kota-kota raya, ku buang-buang usia dengan sia-sia. Mungkin karena di kota ku hirup udara lebih merdeka dan terbiasa berleluasa dengan noda-noda. Mungkin karena di Tinambung, kampung yang terkurung, Sungai Mandar dan Bukit Ciping, para tetangga lebih silet lirik matanya. Apakah yang kuhitung-hitung di Tinambung ketika berkunjung di ujung-ujung usia? Mungkin aku tidak menghitung-hitung usia. Mungkin usia tidak untuk dihitung-hitung. Mungkin aku hanya sedang surut ke masa lampau ketika pertama kali ku tahu bau seorang ibu yang memberikan sari tubuhnya kepadaku. Mungkin aku hanya sedang mengenang-enang ketika pertama kali ku tahu bau seorang perawan yang memberikan seluruh tubuhnya kepadaku. Mungkin karena aku sedang bersimpuh di depan makam ayah di puncak bukit kecil Butuh Kaluambang, menaburkan kembang pada gundukan pasir berkerikil, membacakan Al-Fatihah bagi ayah. Mungkin karena aku sedang bicara dengan batu makam yang diam, dengan pohon Kamboja yang setia berteman, dengan sepi tanah pekuburan. Di depan makam ayah,
Aku merasa kanak-kanak kembali. Waktu alangkah cepat berlalu. Aku alangkah bukan apa-apa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.